Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivia Rahmasari dari kelas C Manajemen. Di sini saya akan menjawab materi 1 dari mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen dan Bisnis. Dan materi kedua dijawab oleh Dea Wahyu Sandita. Jawaban materi 1 nomor 1. Apa pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dan secara istilah, menurut Mahfud, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan menurut saya, bisnis adalah seseorang yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan menawarkan barang dan jasa guna mendapatkan untung yang banyak. Yang nomor 2, berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu. Toko usaha souvenir. Dan nomor 3, identifikasilah apakah bisnisnya itu termasuk profit oriented atau non-profit oriented. Berikan alasannya. Menurut saya, toko usaha souvenir itu termasuk profit oriented karena usaha souvenir tersebut mempunyai tujuan yaitu pada keuntungan, kehidupan sosial, dan bertujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dan nomor 4, coba terangkanlah tentang sejarah perkembangan bisnis. Bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Berdasarkan teori Karl Marx, ada 3 teori dan dapat dilihat pada bagian berikut, yaitu 1. Teori kelas sosial. Itu terjadi karena berakar dalam hubungan sosial produksi. Ini bukan hubungan dalam distributor dan konsumsi, bersifat objektif karena kepentingan mereka ditentukan oleh kedudukan masing-masing dalam proses produksi. Dan kedua, teori negara kelas. Negara secara hakiki merupakan negara kelas, yang artinya bahwa negara secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh suatu kelas yang menguasai bidang ekonomi. Oleh sebab itu, negara merupakan lembaga yang bukan mengatur masyarakat tanpa pamrih, tetapi negara adalah alat bagi kelas atau untuk mengamankan kekuasaan mereka. Yang ketiga, teori konflik. Teori konflik merupakan sebuah perspektif di dalam sosiologi yang memandang bahwa masyarakat dianggap sebagai satu sistem sosial yang terdiri atas berbagai bagian-bagian serta komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Komponen yang satu dianggap akan berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Dan yang ke nomor 5, dari bisnis kalian buat contoh, identifikasilah itu termasuk bisnis apa. Menurut saya, bisnis souvenir itu termasuk bisnis rumahan karena bisnis souvenir dapat diprediksikan dan tidak akan memenuhi kepunahan karena bukan bisnis kagetan yang sekali booming dan kemudian menghilang. Terlebih berbagai acara non-perayaan seperti seminar atau acara formal juga kerap membagikan souvenir. Dan pertanyaan nomor 6 yang terakhir, dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pembisnis lainnya? Tantangan mengelola resiko. Setiap langkah yang diambil memiliki tingkat resiko kerugian, sering menjadi ancaman bagi setiap mereka yang membuka usaha. Meminimalisir resiko harus dilakukan mengidentifikasi resiko-resiko yang akan muncul dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil dari segala aspek yang dapat mempengaruhinya. Sekian dari saya, ini adalah jawaban materi nomor 1 sampai 6 dan berikutnya akan dilanjut oleh Dea Wahyu Sandita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101 akan menjelaskan materi 2. Nomor 1, apa pengertian produksi menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, produksi adalah semua pekerjaan yang dapat menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada, dan membagikan guna itu di antara orang banyak. Dan menurut saya, produksi adalah suatu kegiatan membuat sesuatu barang dan akan diperjualbelikan. Nomor 2, dari contoh bisnis di atas, jelaskan proses produksinya. Proses produksi barang yang kami kerjakan, rangkaian pengerjaan produksi kami bagi dalam 3 tahap antara lain: A. Praproduksi, berdiskusi dengan customer mengenai pemilihan model, desain, dan bahan yang diinginkan. Proses praproduksi biasanya memakan waktu 3-7 hari, tergantung tingkat kerumitan model dan desain yang diinginkan oleh customer. Bahan baku yang digunakan untuk membuat souvenir ada berbagai macam, seperti kaca, kayu, kertas, keramik, gerabah, kain, kaleng. Hampir tidak ada batasan. Namun, apapun bahannya, kami akan membantu untuk mewujudkan keinginan customer, seperti tagline "Release your imagination", mewujudkan imajinasi Anda. B. Produksi. Setelah model dan desain telah ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah mulai mempersiapkan seluruh bahan baku yang digunakan. C. Finishing. Proses finishing terdiri dari 2 bagian besar, yakni packaging dan controlling. Packaging adalah proses pengemasan barang bekerja sama dengan tenaga kerja yang berpengalaman, kreatif, terampil, dan telaten, sehingga tidak diragukan lagi jika packaging kami akan beda dengan yang lainnya. Controlling merupakan tahap di mana kualitas barang, jumlah barang, dan kesesuaian model akan dicocokkan dengan perjanjian yang telah dilakukan saat praproduksi berlangsung. Kami berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas barang sesuai dengan perjanjian saat praproduksi dan mengutamakan 0% mistake, late, dan disappointing. 3. Itu termasuk jenis produksi yang menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna. Berikan penjelasannya. Berdasarkan penjelasan saya, bisnis tersebut termasuk ke dalam jenis produk yang menciptakan nilai guna karena barang tersebut bertujuan untuk pengingat suatu tempat atau momen, seperti acara pernikahan, media promosi, kampanye sebuah perusahaan, lembaga, maupun organisasi. Nomor 4. Terdapat 4 manfaat yang timbul dari produksi. Kira-kira termasuk yang mana? Berikan penjelasannya. Menurut saya, itu termasuk dalam manfaat milik atau ownership utility, karena produksi ini usaha untuk membawa kembali kenangan-kenangan akan tempat, kejadian, dan waktu dari si pemilik souvenir tersebut. Nomor 5. Termasuk jenis produksi apa? Agraris, industri, ekstraktif, atau yang lain? Berikan penjelasannya. Menurut saya, bisnis ini termasuk ke dalam jenis produksi bidang usaha industri, karena mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi serta memberi nilai atau manfaat
pada suatu barang. Nomor 6. Cara menghadapi tantangan bisnisnya bagaimana? Pakai intensifikasi, ekstensifikasi, atau yang lainnya? Coba jelaskan. Menurut saya, commercial oriented karena suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.